Impianku adalah melihat istriku ya Vera itu jadi seperti apa yang Tuhan mau buat hidupnya. Mhm. Dan saya juga gitu ya. Nah kalau impian bersama berdua itu ya sejujurnya pengen berdua pelayanan ya di satu tempat dan itu jadi sesuatu di situ. Semuanya, waduh senang dengan kondisi yang Oke guys, kali ini kita kedatangan sepasang suami istri, ya kan? Pertama kali kan dalam Arto kan kedatangan sepasang suami istri. Tentunya yang kalian sudah kenal, istrinya pernah datang ke tempat ini, ya, pernah ngobrol-ngobrol juga sama saya. Dan langsung aja kita kasih sambutan yang meriah untuk Eric Stanley dan Vera. Luar biasa. Gimana? Saya senang banget diundang lagi. Diundang lagi. Emang lo orang penting diundang. Soalnya gajinya lumayan diundang di Airtalk, saudara-saudara. Gaji apaan? Gimana nih kabarnya, Gar? Bagus, baik sekali. Luar biasa ya. Senang banget bisa diundang di Airtalk. Seneng banget ya. Ini nggak peres kan? Ya nggak. Agak-agak tegang cuman seru. Iya sih. Kirain peres. Kalau Vera gimana keadaan? Wah luar biasa, lagi masih sibuk seperti biasa. Mau banget artis. Sibuk ngapain? Ya sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Sibuk mendesain ya. Nah mendesain segala macem baju. lah gitu. Gitu kan? Cuma Sibuk. kabar puji Tuhan luar biasa sehat. Luar biasa sehat ya. Sehat sekali. Ceria, happy. gitu Ceria, ya. happy. Yes. Selalu happy. Makin muda ya berdua ya kelihatan ya. Pastinya. Ya. Karena Perawatan. Skincare. Karena perawatan. boleh di spill nggak apa skincare itu boleh di... Jangan. Jangan ya. Kan mereka nggak sponsorin kita. Kan kita nggak diajak ke Paris. Iya. Murah banget. Jangan kasih tagline murah banget lah. Itu lagi rame soalnya gitu ya. Oke, Fer sama Stanley gitu. Kita nih pengen gimana? ngobrol di sini, pengen ngobrol santai aja sih, pengen ngobrol yang chill, yang nggak terlalu tegang gitu ya, nggak terlalu yang menguras pikiran. Tapi gua rasa ini juga adalah sebuah obrolan yang mungkin bisa jadi inspirasi buat setiap orang-orang yang nonton nih acara ini gitu kan, khususnya acara Artok ini. Karena gue yakin dari kehidupan kalian itu pasti ada sebuah value positifnya yang sangat luar biasa gitu kan. Nih sorry gue mau nanya dulu nih, kalian nikah udah berapa lama nih? 2 tahun. Hah? Gimana? Kok salah? Tiga. Kacau. Iya. Sampai lupa. Padahal tadi gue tuh berharap dia bener jawabnya. Karena dia salah 3 tahun. Ternyata gue yang bener. Tiga. Ya kalian kan married kan 2018 kan? Iya. Lupa. 2018, 2019, 2020, 2021. Ini Ini masuk mau tahun keempat. keempat. Betul. Gitu kan? Sekali. Gue ingat banget lo married tahun 2018. 2018. Iya, gue ingat banget itu, gitu kan. Berarti 2018. Ya, Iya. udah lama, udah cukup lama lah ya. Udah Lumayan lah ya lumayan gitu lah ya. Udah menjalani 4 tahun hidup bersama, gitu kan. Gimana rasanya hidup bersama? Kalau buat gue sih hidup bersama itu nano-nano ya. Nano-nano ya. Asam, asin, manis. Ah, Kadang ada pahitnya juga. oh gitu. Ya tapi berusaha untuk terus manis, dah itu aja. Apa yang paling manis dari Vera? Apa ya? Dia mesti lihat dulu. Manis, asam, ditanya susah jawabnya. Nanti kalau misalnya gue tanya apa yang paling asem, cepet jawabnya. Pastinya. Nggak, yang mungkin yang paling manis adalah dia itu jadi kayak temen gitu, jadi kayak sahabat. Ya kan biasanya nggak sesuatu yang formal sebagai suami istri yang apa-apa mesti berdua, apa-apa mesti ya kayak sesuatu mesti dicek dan segala macam. Jadi kayak lebih kayak teman, terus di rumah juga lebih kayak Mbak. balik justru suaminya kayak mbak. Bareng-bareng kali. 50-50. Tolong yang ini jangan di-cut. Dia itu lebih kayak gini ya, maksudnya tadi selain sebagai kayak teman sahabat, terus juga mungkin umur kita tuh nggak jauh beda ya jaraknya. Tapi kalau menurut orang-orang sih gue itu lebih muda. Kalau menurut orang-orang Ideal lah ya, ideal. Iya. Jadi kalau buat aku manisnya dia itu adalah sesuatu yang nggak pernah
apa ya, nggak pernah nyusahin satu ya, dia wanita petarung sejati luar biasa ya, naik motor mau Kelihatan. gimana pun, mau hujan-hujanan, mau Kelihatan. jadi Soalnya bopung, wajah sama lehernya agak beda warnanya. mau jadi bopung juga ayo aja gitu ya, maksudnya mau tidur di mana ayo aja gitu loh. Gak ribet ya gitu ya. Nggak ribet, terus orangnya juga lucu gitu ya, jadi ya itulah mungkin manisnya gitu loh. Dan kalau misalnya dari lo sendiri, Fer, Manis ya. iya kan kalau misalnya kehidupan itu kan ada bittersweetnya Iya, gitu kan. yoi. Kalau tadi yang dibilang rajin, rajin beres-beres. Oh gitu. Lebih rajin mana lo sama Stanley? Aku lah pasti. Lebih rajin dia. Oh gitu. Apalagi kalau gue juga bisa beres-beres. Tapi kan kadang Cuma acak-acak salah. kadang kurang dipercaya gitu. Kadang gitu ya, sink di rumah itu nggak kering ya. Betul. Ketahuan deh. Lantai di kamar mandi Harus kering. masih ada airnya Masih ada gitu ya. airnya. Ya, terus juga nggak pelit. Oh, itu, Jadi itu kelihatan sih kalau Ya itu. itu asik jadi Kayak apa maklum lah. rembes aja. Itu kalau ada sultan di atasnya tuh apa tuh? Enggak. Kalau gue anak sultan, dia sultan. Oh gitu. Nggak pelit. Nggak ya. pelit, terus ya jadinya ya nggak hitung-hitungan gitu. Jadi itu kan asik aja gitu kalau dalam keluarga ya. Misalnya siapa bulan ini siapa beli ini, bulan ini siapa. Padahal tiap bulan dia aja yang beli. Oh, Pura-pura lupa gua. Oh gitu. Itu enaknya ya. Iya. Iya. Ya gue nggak usah nanya lah yang nggak enaknya apa gitu kan. Oh. Nanti aja di Nanti belakang. aja di belakang Iya layar. di belakang. Nah ini mungkin yang mungkin nggak banyak orang tahu. Kalian tuh gimana sih caranya bisa ketemu gitu loh? Coba dulu nih. Ya siapa aja. Kamu bebas. dulu deh. Gimana Apa sih deh? caranya kok bisa ketemu dan akhirnya ujuk-ujuk kok bisa married gitu kan? Waktu itu kan kalau aku udah kenal Kak Erik udah lama. Kenal apa tahu? Tahu. Beda. Beda, Kenal, oh ya, kenal sama benar. tahu beda. Tahu. Tapi pas gue udah tahu, gue emang udah incer. Oh udah diincar. Maksudnya kayak, "Rik, siapa tuh kakak yang main keyboard? Boleh juga ya." Walaupun sempat ada yang Kamengo gitu ya. Ada yang dari event Organizer. organizer, desainer. Gitu. Jadi kayak udah tahu gitu kan siapa tuh ya, boleh juga gitu-gitu. Udah di tag-in ya. Dari tag gitu lah. Itu sejak kapan tuh, Fer? Sejak kayak dari gue SMA deh. Oh, lo emang dari SMA udah suka ngetek-ngetekin ya? Ternyata gak cuma ngetek yang di minimarket gitu ya. Orang juga udah lo tapin ya, luar biasa loh. Kalau di minimarket SMP. Oh, SMP. Ini udah naik, ini Ini udah upgrade. naik upgrade. Tapin orang. Berarti udah SMA. Iya. Gitu kayak udah lirik-lirik gitu lah, Iya, boleh juga tuh. Tapi cuma tahu-tahu aja. Nggak sering ketemu juga. Gitu. Akhirnya ternyata kita satu pelayanan bareng gitu. Tapi waktu itu cuma ngetap, nggak ada imajinasi kayak bakalan menikah gitu loh. Gitu ya. Sempat pikir, wah ini gue tembak gitu. Enggak lah, malu kali. Enggak juga gitu ya. Tapi biasanya kalau dia udah tag sih pasti jadi sih. Oh iya. Kayak di main market itu. Terima gitu Ya ya. itu bahasanya apa ya? Itu pokoknya gue nggak tolak dia, nggak mau nge-reject dia, tapi nggak terima juga Di karena hati masih belum bisa terima. betul, karena kan punya sebuah kriteria kulit dan segala macam gitu ya. Ya aku biarkan dia. Akhirnya caranya gimana ya? Caranya adalah aku jadi teman buat dia. Ya Berarti tapi tetap buka pintu ya. buka pintu jadi teman. Tapi lebih teman yang Nice. lebih dekat lagi gitu ya. Maksudnya dia aku ajak ke rumah ya sama teman-temannya, datang ke rumah, masuk kamar, berantak-berantakin gitu ya. Ya gitu sih, maksudnya aku Bikin perkenalkan. video YouTube. Enggak itu udah mau jadi. Oh itu apa jadi? Oke. Aku perkenalkan saya orang tua ini teman dan segala macam. Maksudnya artinya gini, aku nggak nge-reject, aku tetap gini, tapi nggak terima juga. Cuman aku nggak tolak. Nah akhirnya ya udah berjalan begitu aja. Jadi sejujurnya bahkan sampai hari ini aku bisa bilang bahwa aku nggak pernah pacaran dengan dia. Tiba-tiba aja jadi nikah gitu loh. Karena sebuah tadi pesan 2014 yang menggegerkan itu sih. Jadi ya begitulah.
Berarti menganggap itu seserius lu menganggap itu bahwa ini suara Tuhan gitu kan. Betul. Kalau misalnya gue reject suara Tuhan artinya kan ya gue ngaco nih, gue dosa nih untuk nge-reject suara Tuhan. Walaupun di sisi yang lain gak gampang untuk menerima Betul. kekurangan masing-masing. Gue yakin juga pasti Vera juga gak gampang untuk menerima. Pasti kan Stanley juga pasti ada kekurangannya Iya. dong kan ya. Bener kan? Gitu kan karena Betul banget. nobody is perfect gitu kan. Seperfect apapun walaupun lu udah nge-tag ini lah, wah ini gua tap ini gitu kan. Tapi pasti kan ada sesuatu yang kekurangannya dan segala macam. Nah, gimana sih cara kalian itu menutupi kekurangan pasangan kalian masing-masing nih gitu? Kan apalagi kan begitu kalian menikah makin kelihatan nih Betul kekurangannya sekali, gitu betul. kan ya. Betul. Jadi kan yang namanya maupun pacaran walaupun lu udah dibilang lu jodoh yang daripada Tuhan bukan berarti itu sempurna di mata lu Iya, gitu kan. Betul. Nah, Malah bagaimana bertolak sih? belakang banget. Iya gitu Iya. kan. Nah kira-kira bagaimana sih cara kalian untuk menutupi kekurangan itu gitu loh. Untuk berdamai dengan itulah bahasa ininya enaknya gitu. Silakan. Kalau aku sih kayak kalau bahasanya apa ya, deal dulu dengan itu kan. Tadi itu jodoh dari Tuhan gitu. Nah kalau kamu mau terima, kamu deal dulu dengan semua kekurangan dan kelebihan orang tersebut gitu. Setelah kita deal, jangan ada penuntutan gitu. Jadi misalnya kita udah deal kekurangannya kayak tadi, dia kan melankolis banget ya. Melankolis banget gitu. Terus aku yang sanguin banget, yang kalau Wah. rapiin rumah ya biasa aja Melankolis bagiku. dan sanguin itu adalah pasangan yang paling cocok. Cocok untuk bertengkar. Cocok untuk bertengkar, betul-betul. Cocok banget. Terus kayak misalnya kayak rapiin tempat tidur aja. Itu standar hotel JW Marriott ini, standar Oh, rapiin gitu. tempat tidurnya. Kalau gua hotel apa tuh? Garu. Gak boleh ngomong merek. Oh iya. Melati. Melati, Iya. ya. Kalau ini anggrek. Anggrek. Iya, Bintang. Untung bukan hotel Kamboja. Iya, elah. Gitu. Jadi itu kan beda banget ya. Iya, Jadi iya. kita harus deal dulu dengan itu saat kalian mau menikah. Mungkin kalau masih pacaran, ya udahlah nggak apa-apa masih pacaran. Nanti juga nikah lebih santai. Misalnya ada yang bilang gitu, belum tentu. Malah tadi pas udah nikah justru semakin kelihatan lagi Iya dong. kelemahan dan kekurangan kita dan Betul. kelebihan kita Betul. gitu. Jadi di awal kita harus deal dulu dengan semua kekurangan, kelemahan, dan sesudah itu Bahkan jangan- dengan sesuatu yang mungkin akan terjadi di depan Iya, gitu ya. Harus betul. menerima Harus gitu ya. menerima. Betul. Iya. sudah itu jangan ada penuntutan pastinya gitu. Betul. Oh, itu sebabnya kenapa namanya komitmen ya. Betul. Betul. Oke, nah kalau misalnya dari lu kan Kalau aku ya aku tahu gini, waktu menjalani bukan pacaran ya, artinya teman dekat, sahabat lah itu. Ya sudah mulai kelihatan gitu loh apa yang akan aku harus deal di depan untuk kalaupun dia jadi satu hari sama aku dan bukti bener jadi. Dan aku udah melihat, jadi aku dealnya itu adalah waktu bukan sebelum nikah, sebelum mau nikah, tapi jauh sebelum nikah aku udah deal dulu. Makanya gini, yang buat pacaran tuh pelajari dulu pasanganmu ya. Aku pelajari dia, sekalipun hari itu bukan jadi pacarku, tapi aku pelajari bagaimana sikap dia, bagaimana caranya dia berbicara dan segala macam. Kan kayak tadi dia sanguin, aku melankolis. Itu berbeda jauh. Itu udah pasti cocok banget, cocok yang tadi bilang cocok untuk berantem gitu ya. Ya bener, dan itu bener ya, dan itu aku udah tahu. Maksudnya gini, aku orang melankolis itu lumayan cukup bisa baca. Artinya baca gini, oke nanti akan jadi kayak begini nih, akan jadi kayak begini. Nah itu aku buat deal dulu, buat di dalamku, di hatiku, buat pribadiku. Nah ya memang pas dimasuki di rumah tangga memang beneran kejadian. bener kejadian. Oke. Ya jadi kalau buat aku gini, pacaran itu mungkin kamu tahu orang itu cuman 20-40% dia mentok, 60% masih tersembunyi. Iya. Nah biasanya ntar yang kebuka di mana? Pas di rumah tangga. Nanti kamu bisa lihat cara dia tidur, cara dia misalnya taruh celana sembarangan dan segala macam. Dan itu udah Iya. ya kamu ya harus deal. Nah tapi caraku adalah gini, aku nggak mungkin gini menurunkan standarku. Contoh gini ya, misalnya gini, untuk misalnya bersihin tempat tidur. Aku tuh selalu deal sama dia. Bahkan waktu itu aku udah bilang, aku nggak boleh meninggalkan rumah dalam keadaan tempat tidur berantakan. Dan aku nggak mungkin turunin, udah deh karena dia nggak suka rapin tempat tidur, jadi ya udah gue deal aja lah. Ya udah, yang penting tempat tidur Tidak begitu menurunkan aja. standar gitu Enggak. ya. Aku tetap lakukan bagianku sampai dia lihat sendiri. Dan tiba-tiba itu Ketularan. Iya. Iya. Dan saya lihat juga gini. Jadi sebelum aku, kalaupun aku nggak ada di rumah, dia terakhir
keluar dari rumah dia juga rapin tempat tidur. Nah itu kayak gitu-gitu dia yang aku gini, ya aku kasih contoh dulu, artinya ya udah aku lakukan terus. Sekalipun mungkin ya menyita perasaan ya, aduh nih harusnya ibu-ibu nih yang kayak begini gitu. Ya kayak gitu sih. Berarti cara menutupi kekurangannya adalah dengan cara menjadi contoh gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya dia lagi keluar kota nih, lu pergi beresin tempat tidur nggak? Beresin. Iya, bener. Standarnya tapi Udah masih naik, mati. next level ya. Next level lumayan lah. Bunga lili. Dari bunga kamboja naik ke bunga lili. Ya berarti itu bagus banget sih ya, maksudnya kadang-kadang kan orang itu kan suka gini loh, kalau misalnya dengan apalagi dengan ego masing-masing gitu kan. Setiap orang kan punya ego dong gitu kan, termasuk apalagi kalau udah jadi pasangan, udah jadi istri. Biasanya kan orang kan bakal penuntutan, lu harusnya begini dong, lu harusnya begini. Dan itu kelihatan misalnya kalau misalnya lu udah misalnya cukup kenal sekian lama, biasanya itu tuntutan demi tuntutan kan itu ada. Dan gue rasa tadi gue seneng banget sama statementnya Stanley yang berkata, ya dengan cara gue nutupin kekurangannya adalah bagaimana caranya gue memberi contoh sampai akhirnya itu ketularan kepada dia gitu kan. Dan sekarang udah ketularan ya Fer ya? Ketularan. Jadi dia nggak pernah meninggalkan rumah itu dalam keadaan berantakan. Karena itu pesan message yang gue kasih. Kalau dulu awal-awal itu aku lakukan dari awal pernikahan. Dari awal. Enggak, maksudnya dari di Veranya sendiri. Tapi emang aku juga rajin beres-beres. Cuma mungkin benar. Mungkin kayak yang tapi gak yang terlalu gitu loh. Laki lo tuh menjawab Fer. Karena kan beres-beres dia dibilang tadi level anggrek. Oh gitu. Kalau dulu kan masih level Kamboja. Jadi emang saya juga kan suka beres-beres aku. Cuma emang gak yang seperti dia lah. Kayak dia beri contoh. Gitu. Ternyata dia beres-beresnya nyusunnya begini. Gue ikutin. Tapi kan aku selalu kasih contoh, misalnya aku kasih message ke dia gini. Kan aku gini, aku juga tahu gini ya. Aku ngerti bahwa orang kalau dituntut itu nggak enak ya. Sesuatu yang itu pasti menyiksa. Apalagi dia nggak pernah nggak terbiasa dengan itu gitu. Jadi yang aku lakukan adalah memberi contoh. Tapi aku juga memberikan sebuah pesan-pesannya gini. Kalau kamu misalnya ngalami tekanan di pekerjaan, kamu ngalami gesekan di dalam pekerjaan atau lingkunganmu dan segala macam, kamu pulang ke rumah dengan rumah berantakan, tempat tidur berantakan, aku rasa kamu akan jadi lebih mumet lagi. Coba bayangin ya, kalau rumahmu bersih, kamu lagi ngalami tekanan, kamu nyampe di rumah paling tidak jadi jawaban buat tekananmu gitu loh. Aku sih selalu kasih message jadi tenang gitu ya. Betul. Jadi ya rumahnya mereka ini kan Instagramable gitu. Enggak. Biasa aja. Dulu. Iya. Sekarang sebelum temboknya retak. Sekarang udah punya anak. Waduh, luar biasa. Masih Instagram. Bajibul ya. Iya. Cikule. Versi Tongkat Musa. Iya. Sebelum ada apa-apa, sekarang rumahnya udah alam banget. Iya, jadi temboknya udah kita buat alam aja pokoknya. Iya, itu kan. Jadi ya alami. Itu abstrak lah ya. Lebih ke abstrak. Ya pokoknya berdoa aja, siapa tahu nanti kan ada berkat Tuhan. Amin. Gitu kan. Buat renovasi rumah ya, gitu kan. Betul. Tembok itu terutama. Rumah gue juga butuh renovasi. Atap kamar mandinya turun. Kata di sini, woi rumah gue juga. Tapi kan kita kan punya doa yang sama. Betul. Gitu kan. Betul. Kita pengen punya rumah yang dekat dengan kantor. Kita kemarin udah nge-tag ya. Betul. Iya. Kita ngikutin lu. Iya. Ya kan kita ngikutin lu gitu kan untuk hal yang positifnya gitu kan. Apa salahnya untuk mulai nge-tag dulu gitu kan. Kita udah mulai nge-tag yang kira-kira 3 menit dari kantor gitu kan. Kita juga pengen banget ya rumah yang deket dari kantor. Tapi kalau lagi nge-tag bahaya Fer. Kenapa? Nanti gak. Oke, dan sekarang kalian berarti total pengenalan itu yang benar-benar lebih dalam berarti udah 8 tahun ya. Betul. Jalan 8 tahun. Ya, 8 tahun. Oh iya. Jalan 8 tahun tentunya pasti punya impian, cita-cita ke depan pengen ngerjain apa. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian berdua nih sekarang nih yang pengen banget kalian lakukan tuh apa sih as a couple gitu loh, sebagai sepasang suami istri gitu kan. Tentunya kan kalian kan punya impian, entah itu untuk lawatan di depan, pekerjaan atau apapun juga gitu. Artinya kan kalau misalnya 2 orang jadi satu ini kan makin kuat dong ya. Dari satu kekuatan dengan satu kekuatan yang lain digabungkan, bam, fusion mereka kan. Betul. Fusion gitu kan. Kalau di film Dragon Ball tuh fusion gitu kan. Artinya kan akan menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, kalian tuh punya harapan apa sih? Kalau aku harapannya sih sebenarnya intinya adalah gini ya. Pertama dengan
perbedaan kita yang luar biasa. Ya tadi sanguin dengan melankolis. Intinya gini, aku pengen membiarkan dia. Artinya membiarkan dia dalam pengertian gini. Dia bebas melakukan apapun dalam pengertian untuk destininya dia berkreasi. Ya, aku nggak pengen menjadi suami yang mengekang karena mungkin saya nggak suka dan segala macam gitu ya. Jadi dia terhenti di situ. Nah itu sih impianku adalah melihat istriku ya Vera itu jadi seperti apa yang Tuhan mau buat hidupnya. Dan saya juga gitu ya. Nah kalau impian bersama berdua itu ya sejujurnya pengen berdua pelayanan ya di satu tempat dan itu jadi sesuatu di situ. Gitu. Oh, menciptakan sesuatu yang dari kalian berdua ini benar-benar pelayanan itu bisa jadi bang. Betul. Ya ada sesuatu yang bisa dibangun dari biasa. kita berdua gitu ya. Ya kalau bahasanya jadi bapak gembala dan ibu gembala gitu lah. Nah, ya itu masih dirahasiakan. Itu very nice. Oke. Sama, yang maksudnya yang samanya yang tadi yang sama ya. Pergi ke suatu tempat gitu kan, tempat ini udah ramai banget ya. Karena itu udah impian bersama gitu ya. Kita pernah dari tahun lalu ya. Karena tempat yang kalian tempati sekarang ini is too big ya. Iya. Udah sangat luar biasa. Maaf alarm saya bunyi, alarm doa nih. Jam 12 soalnya. Ya nggak apa-apa, teman-teman yang lain yang berdoa ya. Oke, terus berarti dari tahun lalu tapi kita kayak kita gimana kalau kita ke suatu tempat terus kita bangun tempat itu menjadi sesuatu yang berfungsi lah gitu atau bahkan jadi lebih besar. Amin. Amin. Gua doain pokoknya apa yang jadi impian kalian yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu pasti jadi. Tapi ini menarik. Berarti kan kalau misalnya kita ini berpasangan gitu satu dengan yang lain gitu ya. Berarti bukan berarti kayak tadi Stanley bilang ya Vera itu bebas berkreasi, tapi pastinya lo akan mendukung bagaimana supaya destiny-nya itu nyampe gitu kan. Betul. Dan juga sebaliknya Vera akan mendukung bagaimana supaya destiny daripada Eric Stanley juga nyampe gitu kan. Karena mereka berdua ini pasangan yang luar biasa. Stanley ini adalah seorang pemain keyboard ya, seorang penyembah, dan Vera ini seorang penari gitu ya. Jadi saya bisa ngebayangin nih kalau lagi saat teduh berdua nih ya, yang Stanley main keyboard, Vera nari gitu di kamar. Si Bajibul ngangkat tongkat musa. Harusnya dia diajak tuh ke sini tuh. Begitu gak diajak ini hari ini. Nah kalau misalnya kalian nih punya pesan-pesan gak nih buat setiap teman-teman yang lagi nonton gitu ya. Mungkin yang lagi cari jodoh. Gitu kan. Mungkin yang udah usen tuh usia senja. Gitu kan. Usia senja. Atau yang karena banyak mungkin yang masih muda yang masih sekolah atau yang masih kelas SMA gitu kan udah musikin soal perkara perempuan, soal perkara cowok, pernikahan, jodoh. Nah, kira-kira kalian ini punya pesan-pesan gak buat mereka bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan sesuatu yang tepat gitu loh, yang buat apa yang menjadi pasangan kita nanti. Kalau dari saya, misalnya buat kalian yang masih single atau belum dapat jodoh, nikmatin dulu aja masa-masa single kalian, karena di masa pernikahan itu beda banget sama waktu kita single gitu. Jadi nikmatin dulu nih, bukan berarti Tuhan belum kasih, tapi biar kalian dulu menikmati masa-masa single kalian. Dan buat kalian yang masih dalam titik pencarian, yang tadi kayak saya tap-tapin dulu gitu. Tap-tapin, bawa dalam doa gitu. Nah, itu penting banget tuh. Kalau dulu gue sampai ada istilahnya kan, dulu pas gue tap-tapin kalian suka ledekin kan. Jangan-jangan namanya lo tumenin lagi. Enggak lah, enggak sampai begitu. Cuma tunduk dalam nama Yesus, tunduk dalam nama Yesus. Enggak. Kan apa namanya? Suka kalian ledek-ledekin. Jadi istilahnya, wah karena ledek-ledekin cawan gue udah penuh nih. Wah jadi deh aminin aja guys. Bersyukur ya berarti punya teman-teman kayak gitu ya. Yang diledek-ledekin bisa jadi itu jadi juga. Itu jadi cawan ya. Jadi cawan. Nah kalau dari Stanley? Kalau buat aku gini, yang pengen cari jodoh ya, buat aku apalagi usia muda, yang tadi Vera bilang bener, nikmati aja single sampai kamu berdoa minta jodoh sama Tuhan dan bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang gitu ya, sampai nanti kamu lihat yang mana dan kamu dalam doa. Dan yang pastikan komunitas buat aku sih paling penting ya, karena bagaimanapun komunitas yang baik itu akan menentukan jodoh yang baik juga. Bukan berarti komunitas yang baik itu jodohnya nanti akan jadi istri atau suami yang oke banget dalam rumah tangga, enggak, tapi paling tidak itu meminimalis ya. Ya, ketimbang kamu pilih dari misal dapat dari mana, dari Instagram, dari segala macam gitu ya, jelas gitu ya, tiba-tiba ya fake gitu ya. Mendingan kamu
cari jodoh yang mungkin nggak jauh-jauh dari sekitar komunitasmu. Jadi kamu bisa mempelajari, bahkan seperti yang saya tadi bilang, kamu bisa deal dulu gitu ya. Kalau satu hari kamu dapat dia, kira-kira kamu bisa gak deal dengan orang tersebut, sehingga membuat kamu dalam berumah tangga kamu tahu gitu loh. Oh iya, ternyata gue mesti begini-begini gitu, seperti itu sih. Luar biasa sekali ya. Oke, the last question. Stanley, berarti sekarang sudah sangat menikmati Vera? Belum tentu juga sih. Belum tentu, tapi bisa lah. Tapi bisa terus ya. menikmati. Terus menikmati ya. Terus belajar menikmati sampai sampai kita benar-benar menyelesaikan destiny kita berdua. Amin. Kalau gue nanya Vera, berarti kayaknya gue kira-kira udah tahu nih jawabannya. Apa ya? Sudah bisa menikmati Stanley? Sama sebaliknya? Ya sudah, puji Tuhan. Walaupun kadang kayak, aduh ribet juga kan dia orangnya gitu ini ya. si melankolis ini. Luar biasa ya. Cuma Tapi nikmatin aja. nikmati aja ya. Gitu. Syukur-syukur punya suami kan. Kalau gitu jangan sampai ada yang tersinggung. Bersyukur ya. Bersyukur. Iya. Pokoknya apa yang Tuhan berikan kepada kita nikmati aja gitu Iya. ya. Karena kebahagiaan itu kan kita yang ciptakan, bukan orang lain gitu. Oke, terima kasih banget sekali lagi buat Stanley dan juga buat Vera gitu ya. Gimana acara obrolan kita? Kalian menikmati kan yang di sini kan? Sampai lupa tulis udah 30 menit seperti biasanya gitu kan? Iya betul. Belum nyampe juga? Iya nggak apa-apa lah ya. Obrolan kita belum nyampe 30 menit, tapi saya rasa ini cukup obrolan yang berbobot dan saya percaya ini cukup menjawab daripada setiap pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman yang lagi nonton ya acara ini. So, buat teman-teman yang nonton acara ini jangan lupa ya kalau misalnya kalian ngerasa, waduh ini bener banget nih apa yang diomongin sama Kak Vera dan juga oleh Kak Stanley, saya ngalamin banget nih. Tulis di kolom komentar gitu ya sebagai apa, sebagai testimonial daripada kalian. Dan kalau kalian yang lagi cari jodoh ya, tuh dengerin apa tadi yang diomongin gitu kan. Nikmati aja dulu masa single, tapi jangan bablas. Iya betul. Gitu ya. Gue ngomong kayak gini, udahlah. Tapi bawa terus di dalam doa gitu ya, karena doa orang benar sangat besar kuasanya ya. Bayangin loh yang tadinya suka ngetapin di minimarket gitu ya, begitu sekali ngetapin orang gitu kan, dibawa dalam doa. Itu jadi luar biasa. Dan kalau kalian ngerasa ini, waduh ini ngeberkatin banget nih, ini juga bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman gue. Jangan lupa untuk di-share videonya kepada teman-teman kalian. Dan yang paling penting juga, ya bukan paling penting tapi harus ya, tolong di-subscribe channel Asia Zara Radio ini supaya kalian itu gak ketinggalan informasi terbaru daripada Asia Zara Radio dan tentunya dari program kesayangan kita Art Talk. Oke, saya Rolis Firman. Dan saya Vera. Saya Eric Stanley. Kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya, episode berikutnya pastinya ya. So, bye-bye and God bless you all. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi yang